Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والصلاة والسلام على الرسول المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, bulan suci Ramadan, bulan Al-Quran, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai bulan yang penuh dengan bacaan-bacaan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya di bulan ini kita semakin dekat dengan mushaf Al-Quran untuk kita pegang, untuk kita lihat, untuk kita baca, untuk kita renungi maknanya, untuk kita amalkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya, tidak memahaminya, apalagi mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di awal surat Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nadhir, seorang pemberi peringatan yang mengabarkan tentang akibat bagi mereka yang tidak menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Bertingkat-tingkat sifat mereka, maka harus diberikan peringatan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemberi peringatan, tugasnya menyampaikan, sementara petunjuk adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pun demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam haris, sangat ingin agar semua manusia mengikuti petunjuk Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memikirkan hanya dirinya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar sebanyak-banyaknya di antara manusia ini yang mengikuti jalan lurus ini sehingga masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala.
dengan penuh tulus Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan itu. Maka ketika orang-orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran didapatkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan itu sebagai sebuah kesedihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran, mengeluhkan hal itu. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran mahjura, artinya adalah matrukan, ditinggalkan, tidak dipandang, tidak didengar, bagaimana akan diamalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai keprihatinan yang mendalam akan kondisi ini. Padahal bagi mereka sesungguhnya kesempatan ini adalah kesempatan yang begitu berharga. Bagaimana tidak? Al-Quran diturunkan kepada Rasul dan disampaikan langsung oleh Rasul kepada mereka. Apabila mereka beriman, maka mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik. Namun sayang bagi mereka yang menjadikan Al-Quran mahjura, ditinggalkan. Namun itulah di antara sunnatullah. Ada orang yang beriman dan ada yang tidak beriman. Marilah kita jaga iman kita. Kita pelihara iman kita, istiqomah, dan kita sambut bulan Ramadan dengan sikap yang seperti ini, dan kita berharap itu berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Dan kita berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sikap orang-orang yang menjadikan Al-Quran mahjura, tidak dibaca, tidak dimengerti, padahal itu adalah kitab sucinya. Jika ada orang yang mau mencari kitab suci yang paling lengkap, maka Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama mengatakan bahwa segala hukum syar'i ada di dalam Al-Quranul Karim, baik sarahatan ataupun isyaratan, jelas ataupun dengan isyarat. Oleh karenanya membutuhkan ta'ammul, membutuhkan tadabbur, perlu diperhatikan, perlu dipahami. Dan mereka para ulama menjadi contoh kita di dalam hal ini. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang menjadikan Al-Quran mahjura. Dan itu juga dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keprihatinan dan kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam terjawab karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa birabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh dari orang-orang yang berbuat dosa,
orang-orang yang berbuat kejahatan, dan cukuplah Allah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk, sebagai zat yang memberikan pertolongan. Al-Quran dibacakan, Al-Quran disampaikan, Al-Quran diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian kita memohon kepada Allah agar Allah membuka hati orang-orang yang belum terbawa ke dalam petunjuk ilahi, yang masih jauh dari Al-Quran, masih jauh dari qiraah Al-Quran, masih jauh dari tadarus Al-Quran, masih jauh dari muraja'ah Al-Quran, masih jauh dari tadabbur, ta'ammul, tafakkur terhadap Al-Quran, masih jauh dari kitab-kitab tafsir, masih jauh dari menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Bagi mereka yang menolak Al-Quran, wal'iyadzubillah, pasti akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Mereka dengan kehidupan yang ada sesungguhnya mendapatkan kegundahan di dalam hati dan penyesalan yang begitu besar mereka akan dapatkan di akhirat kelak, sebagaimana yang dikeluhkan oleh mereka yang tidak mendapatkan petunjuk. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Yang buta terhadap Al-Quran di dunia, artinya tidak membacanya, tidak memahami isinya, tidak mengamalkannya, maka dia akan buta di akhirat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan orang-orang yang seperti itu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah memberikan kesempatan kepada kita, khususnya di bulan yang penuh dengan barakah ini, dan semoga pada bulan-bulan berikutnya sepanjang hidup kita untuk dekat dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang jauh, wal'iyadzubillah, tidak mendapatkan petunjuk, mencari-cari alasan. Ya, kadang-kadang orang yang tidak mau taat, ada saja alasan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan orang-orang yang seperti itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dan berkata orang-orang yang kafir, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Sesungguhnya ini bukan urusan mereka. Apakah Allah akan menurunkan Al-Quranul Karim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidatan, sebagaimana diturunkannya Injil, sebagaimana diturunkannya Zabur, sebagaimana diturunkannya Taurat, atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkannya dengan cara beransur-ansur? Bukan urusan mereka, karena bukan mereka yang menurunkan, dan tidak ada hubungan langsung dengan iman mereka. Apakah kalau seandainya
diturunkan dengan jumlah wahidah menjamin mereka akan beriman, sesungguhnya itu adalah satu di antara alasan-alasan mereka untuk menolak ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan hikmah yang begitu mendalam. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah 10 tahun menghadapi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir di kalangan bangsa Arab saat itu yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan hijrah ke Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum kufar yang lain dan menghadapi kelanjutan dari penolakan-penolakan semenjak di Makkah sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berhasil memunculkan dan memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada orang-orang yang tidak mau beriman. Perjalanan yang begitu panjang itulah yang secara hikmah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya langsung. Ada satu kejadian, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ada satu peristiwa, Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ada satu surat lengkap, ada beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala mulai dengan turunnya beberapa ayat di dalam surat Al-Alaq sebagai awal wahyu. Kemudian terjadi berbagai peristiwa. Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Mudaththir. Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kahfi. Begitulah. Dan di dalam setiap surat Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan yang begitu mendalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi pembangkangan dari kaumnya. Ada hikmah yang begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan cara turunnya Al-Qur'an tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Namun Al-Qur'anul Karim melengkapi seluruh apa yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Meskipun akan tetap ada orang-orang yang mencari alasan sebagaimana yang dicari-cari oleh mereka itu. Maka sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hadapi mereka dengan sabar, kita diminta untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu dengan sabar pula. Kita hidup di tengah masyarakat yang begitu marak menyambut bulan Ramadan. Meskipun mungkin karena adanya halangan-halangan, semarak di masjid-masjid harus berubah bentuk menjadi semarak yang lain. Namun di setiap rumah seorang muslim terdengar kalam ilahi. Dan di setiap hati setiap muslim bersinar kalam ilahi. Apabila rumah-rumah yang begitu banyak di dalam masyarakat kita semuanya mengagungkan Al-Quran, kita dengar bacaan-bacaan dari rumah-rumah mereka, maka semarak tersebut adalah semarak yang penuh dengan barakah.
orang yang belum mendapatkan petunjuk untuk ikut menyemarakkan, berbeda-beda sikap mereka, kita sikapi mereka dengan sabar. Kita dakwahi mereka, kita ajak mereka, kita doakan mereka. Dan begitulah, pada setiap masa tetap akan ada orang-orang yang tidak menyepakati terhadap keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sebarkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa turunnya Al-Quran dengan cara mufarraqan, ya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke langit dunia, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang menyertai perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa di situ ada hikmah yang begitu besar, ya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang memang dikehendaki oleh Allah. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Karena mereka yang menolak tidak sekedar menolak, tetapi menyebutkan subhat-subhat tentang Al-Quran, menyebutkan subhat-subhat tentang syariat, ya. Namun semuanya itu ada di dalam Al-Quranul Karim untuk kemudian terjawab dan terbantahkan segala subhat yang mereka lakukan, ya. Oleh karenanya kita berharap bahwasanya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beransur-ansur, ya, sehingga menancap kuat di dalam hati, marilah kita baca Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat. Jika kita bisa menghatamkan di bulan Ramadan ini, ya, bacaannya, kemudian kita juga mengambil sebagian waktu untuk tadabbur dan ta'ammul terhadap isinya, kemudian apa yang bisa kita amalkan, kita amalkan. Kaum muslimin, ya, mendapatkan perintah untuk menolong sesama. Kaum muslimin mendapatkan perintah untuk mendoakan saudaranya, membantu saudaranya dengan harta, membantu saudaranya dengan tenaga, membantu saudaranya dengan pikiran, menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Apabila kita bisa melakukan itu di bulan yang penuh barakah ini, dan kita lanjutkan di bulan-bulan yang akan datang, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan pertolongan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan memberikan pertolongan kepadanya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.